Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji yang sama, yaitu adalah pair min test, tapi dengan menggunakan teori based approach atau dengan pendekatan berbasis teori ya. Nah, kita masih menghadapi H0 dan HA yang sama ya, yaitu H0-nya adalah mu D sama dengan 0, tapi HA-nya itu adalah mu D tidak sama dengan 0 atau mu D kurang dari 0 atau mu D lebih besar dari 0 ya, tergantung dari soal yang kita hadapi itu apa gitu ya. Nah, statistik yang akan kita pakai itu adalah statistik T ya. Ini statistik T dan formulanya itu adalah ini. Ya. Jadi formulanya itu adalah X bar D, di mana si X bar D itu adalah statistik itu ya, rata-rata selisih antara grup 1 dengan grup 2 gitu ya. Nah, kalau mu D-nya itu apa? Mu D-nya itu adalah nilai ini nih ya. Nilai ini ya, 0 ya. Jadi kalau yang mau diuji itu mu D sama dengan 0, maka 0 kita masukkan ke sini nih gitu ya. Nah, kenapa kadang-kadang soalnya ada pengujian hipotesis yang ingin menguji apakah mu D-nya itu sama dengan 0,5 misalkan gitu ya. Apakah rata-rata selisih rata-rata dari kedua grup itu 0,5 atau bukan gitu ya. Jadi ini bisa diganti-ganti angkanya, jadi nggak harus 0 sih, namun kebanyakan memang 0 sih gitu ya. Nah, kemudian dibagi dengan SD per akar N, di mana SD-nya itu adalah bukan rata-rata tapi standar deviasi ya. Jadi standar deviasi dari selisih data ya. Jadi bukan standar deviasi grup 1 dikurangi standar deviasi grup 2, bukan gitu ya. Jadi kita kumpulkan dulu data grup 1, data grup 2, kita kurangkan ya gitu. Jadi ini grup 1, grup 2. Nah, ini selisihnya nih difference-nya. Nah, standar deviasi dari ini ya gitu ya. Jadi SD itu. Ya sama seperti pada kasus baseball yang tadi itu, standar deviasinya itu adalah standar deviasi dari kolom difference-nya ya, bukan kolom narrow atau kolom wide-nya, tapi standar deviasi dari kolom yang ini. Nah, dibagi dengan akar N. Nah, ini adalah formula yang akan kita pakai untuk menguji hipotesis pada pair min test gitu ya. Nah, selain untuk menguji hipotesis, teori Bayes juga bisa digunakan ketika ingin mencari confidence interval ya. Jadi ketika kita ingin mencari tahu berapa sih mu D yang sebenarnya itu berapa gitu ya. Jadi kita tidak lagi ingin menguji hipotesis, tapi kita justru ingin mengetahui kira-kira dari data yang sudah kita dapatkan mu D-nya itu berapa sih, range intervalnya itu berapa gitu ya. Nah, kita bisa pakai formula ini ya. Ya, jadi X bar D dikurangin ZT dikali standar error, itu untuk batas bawah intervalnya, sementara batas atasnya adalah X bar D ditambah ZT dikali standar error, dimana standar errornya formulanya adalah ini. Nah, sementara ZT-nya itu adalah mengikuti ini ya. Ini seperti biasa ya, dan ini tergantung dari tingkat kepercayaan yang kita gunakan ya. Jadi kalau 90% kita pakai yang ini, kalau 95% kita pakai yang ini, kalau 99% kita pakai yang ini ya. Nah, ini kurang lebih sebenarnya sama dengan teori Bayes yang pernah kita bahas dulu ya. Nah, cuman sedikit perbedaan itu adalah ketika menghitung X bar D dan SD-nya ya, itu hati-hati aja, itu yang membedakannya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam kapan kita bisa menolak H0 atau belum bisa menolak H0 ya. Daerah penolakan H0 atau daerah di mana H0 belum bisa ditolak, lagi-lagi masih sama seperti yang kita sudah sering pakai, yaitu adalah ini ya, kita menggunakan batas-batas seperti ini ya. Jadi min 2,576, min 1,96 sama min 1,645 ya. Jadi ketika nilai T kita tuh ada di sini nih ya, berarti H0 tuh masih belum bisa ditolak ya. Tapi ketika T kita ada di sini, di yang warna merah, berarti kita sudah bisa menolak H0, tapi buktinya cukup lemah lah, cukup kuat lah, tidak terlalu kuat ya. Kemudian kalau yang di sini, itu kita punya bukti yang kuat untuk menolak H0. Semakin besar T yang kita dapatkan, kita akan punya bukti yang sangat kuat untuk menolak H0 gitu ya. Nah, kemudian untuk uji berbasis teori, selain menggunakan nilai T, jika kita menggunakan software atau menggunakan applet, akan diberikan juga p-value-nya, dan kita bisa menggunakan p-value yang
Cuman p-value yang kita dapatkan itu bukan berbasis teori, tapi bukan berbasis simulasi, tapi berbasis teori ya. Nah, dari p-value itu kita bisa mengambil kesimpulan tentang apakah H0 itu ditolak atau tidak ditolak juga gitu ya. Jadi seringkali kita lebih senang pakai p-value sih daripada pakai statistik T. Ya. Nah, semoga cukup jelas ya. Kita akan coba kasih contoh agar pengujian hipotesis berbasis teori ini menjadi lebih jelas. Nah, lagi-lagi kalau ingin menggunakan teori based approach, ada validity condition yang harus dipenuhi atau ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, syarat pertama yaitu adalah jumlah data ya, seperti biasa. Jumlah data itu tidak boleh terlalu sedikit ya, jadi minimal harus ada 20 lah gitu ya. Nah, kemudian distribusi dari data tidak boleh terlalu skew kanan atau skew kiri. Nah, yang dimaksud dengan distribusi data itu adalah distribusi dari selisih ya, atau difference ya, selisih setiap unit observasi yang di grup 1 dengan yang di grup 2 observasi ya. Nah, ingat kalau kita punya pair design kan, unit observasi pertama dia mengerjakan dengan cara ini berapa gitu ya, dan kemudian selisihnya berapa nih gitu ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan distribusinya itu bukan distribusi dari ini ataupun ini, tapi yang dimaksud adalah distribusi dari yang ini nih ya, yang kuning ya. Distribusi dari yang warna kuning itu, distribusi dari data-data yang di kolom yang warna kuning ini tidak boleh terlalu skew kanan atau skew kiri ya. Nah, jika kedua syarat ini dipenuhi, maka kita bisa menggunakan uji teori base. Nah, sebelum kita sudahi perkuliahan tentang chapter 7 ini, ada sedikit contoh ya. Jadi di sini tuh kita ingin mengetahui apakah pertanyaan penelitiannya tuh sudah tertulis jelas di sini nih ya. Jadi apakah ada hubungan antara ukuran mangkok dengan berapa banyak kita makan gitu ya. Nah, jadi kita pengen tahu hal-hal apakah ada hubungan antara, apakah ada asosiasi ya antara ukuran mangkok dengan, dalam hal ini how much we eat-nya itu, how much you eat-nya itu adalah ini ya, MMN ya gitu ya, dengan banyaknya MMN yang kita akan makan ya, yang dikonsumsi. Nah, desain data yang akan kita pakai itu adalah dengan menggunakan pair design gitu ya. Jadi pair design, jadi ceritanya unit observasinya itu adalah mahasiswa ya. Jadi mahasiswa dari universitas ini nih, Universitas Illinois. Jadi mereka tuh akan ngadain seminar ya. Jadi ada suatu seminar. Nah, di seminar itu si mahasiswa itu akan dikasih konsumsinya itu berupa M&M gitu ya. Tapi beberapa dikasih konsumsinya itu pakai mangkok kecil, beberapa dikasih mangkok besar gitu ya. Dan kemudian kita akan hitung berapa banyak MMN yang mereka makan gitu ya. Nah, kemudian besoknya gitu ya, jadi beberapa hari kemudian ada seminar juga. Nah, yang tadinya dapat mangkok kecil sekarang jadi dapat mangkok besar, yang tadinya dapat mangkok besar sekarang jadi dapat mangkok kecil gitu ya. Nah, jadi idenya tuh seperti itu ya. Jadi variabel explanatorinya adalah ukuran mangkok ya. Nah, terus variabel responnya adalah banyaknya MNN pada tahu ya, harusnya itu adalah sebuah coklat kecil-kecil ya itu. Kita akan lanjut ke nomor 2 ya. Nah, di nomor 2 ini data-datanya itu sudah dikumpulkan ya. Jadi tercatat ada 17 mahasiswa ya. Jadi mahasiswa pertama nih, ketika dia pakai mangkok kecil, dia mengambil 33 butir M&M. Sementara ketika dia pakai mangkok besar, dia mengambil 41 butir M&M. Nah, mahasiswa kedua ya, ketika dia pakai mangkok kecil, dia hanya mengambil 24, tapi ketika dia pakai mangkok besar, dia ngambil sampai 92 gitu ya. Dan seterusnya sampai mahasiswa ke-17 ya, gitu ya. Jadi lagi-lagi kita dapat 17 unit observasi. Nah, yang kita butuhkan lah bukanlah yang ini ya, bukanlah yang ini, yang kita butuhkan tuh yang ini.
Ya, jadi kita nggak butuh data-data di grup satunya, data-data di grup 2-nya. Yang kita butuhkan tuh data-data difference-nya, data-data selisihnya. Ya, jadi ini kurangin ini berapa nih? Small kurang large, yaitu minus 8 gitu ya. Mungkin pakai putih. Kemudian 24 kurang 92 ya. Ya, saya hitung dulu. Yang 2 yaitu minus 68. 35 kurang 61 adalah minus 26. Dan seterusnya ya. 26 kurang 32 itu minus 6 ya. Dan di sini rata-rata dari ini nih. Rata-rata dari ini itu adalah minus 10,88 ya. Kemudian standar deviasi dari data difference itu adalah ini, positif 36,30 ya. Nah, semoga cukup jelas ya data-data yang sudah dikumpulkan oleh si peneliti tersebut. Dan ini adalah dengan menggunakan pair design. Ya. Kenapa dengan menggunakan pair design? Supaya jangan sampai banyaknya MMN yang dimakan tuh bukan gara-gara ukuran mangkok, tapi gara-gara emang orangnya tuh rakus, atau emang orangnya itu lagi diet, atau emang lagi belum makan atau gimana gitu ya. Nah, jadi benar-benar yang membedakan antara small board atau large board itu adalah yang membedakan banyaknya MMN yang dimakan tuh adalah ukuran mangkoknya gitu ya.